Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kemarin sebelumnya materi kita itu kerajaan Islam, kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang tuh kita mulai masuk nih ke zaman di mana Eropa mulai mengalami peristiwa-peristiwa penting. Salah satunya adalah peristiwa Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Baik, kita akan segera mulai materi yang pertama, yaitu tentang Renaissance. Sebelum kita mempelajari tentang Renaissance, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi Eropa pada sebelumnya. Kondisi Eropa pada sebelumnya itu dikenal dengan yang namanya abad pertengahan atau abad ke-8. Kenapa dikasih nama abad pertengahan? Karena situasinya Eropa berada di zaman sesudah zamannya kuno, tapi sebelum zamannya modern. Jadi berada di antara tengah-tengah zaman kuno dengan zaman modern. Dan kenapa dikasih nama abad ke-8? Karena situasinya, keadaan Eropa itu sangat didominasi oleh kekuasaan gereja, baik di bidang politik maupun di bidang keagamaan. Jadi gereja itu sangat mendominasi keadaan Eropa pada saat itu. Sampai abad pertengahan ini dimulai pada saat kapan sih? Abad pertengahan dimulai pada zaman ketika pemahkotaan Karelagung oleh yang namanya Paus Leo ketiga sebagai seorang kaisar si Karelagung ini, atau juga bisa disebut abad pertengahan itu dimulai pada zamannya jatuhnya kekaisaran Romawi yang berhasil dikuasain oleh yang namanya kaum barbar Odoaker. Odoaker ini berasal dari bangsa Jerman. Nah, zamannya kaum barbar Odoaker ini itu udah situasinya barbar ini tidak memiliki kecakapan baik di ilmu pengetahuan, sosial, politik, bahkan di budaya. Jadi pas waktu Eropa keadaan di zaman kuno, itu kan Eropa masih ada Romawi dengan Yunani yang sangat kuat di bidang ilmu pengetahuannya, di bidang budayanya, di bidang sosialnya. Tapi zamannya mereka di zamannya kaum barbar Odoaker itu ternyata mereka tidak memiliki keahlian apapun. Sampai akhirnya kenapa dikasih nama penamaan abad pertengahan atau ke-8? Karena dunia nyaris tidak mengalami pergerakan. Karena di situ benar-benar gereja sangat mendominasi keadaan Eropa pada saat itu. Dominasi gereja itu menempatkan kaum klerus, itu para paus, para pastor, uskup, dan lain-lainnya sebagai posisi sentral. Bahkan situasinya paus itu berada di bawahnya, di atasnya kaisar. Jadi seluruh raja, seluruh kaisar yang di bawah naungan Eropa semuanya berada di atas tangannya paus. Jadi paus itu tingkatnya lebih tinggi daripada seorang raja. Gereja, raja, dan kaum bangsawan membuat feodalisme berkembang. Feodalisme adalah sebuah paham yang lebih kepada sistem tanah. Lanjut next. Abad Renaissance. Renaissance ini adalah mulai pada abad sekitar 14 sampai dengan 17. Renaissance itu yang artinya adalah kelahiran kembali. Apa yang kelahiran kembali? Kelahiran tentang dipelajarinya kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno oleh kaum humanis. Humanis adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi martabat manusia dengan kemampuan rasionya untuk kesejahteraan hidup di dunia. Salah satu lahirnya Renaissance itu lahirnya di kota Florence. Florence itu daerah kota kelahiran Renaissance. Florence adalah menjadi kota pelopor Renaissance karena situasinya dia menjadi daerah yang sangat subur, menjadi letak yang sangat strategis, dan jadi jalur perdagangan internasional yang sangat strategis di daerah Italia. Next. Faktor-faktor yang mendorong gerakan Renaissance. Yang pertama adalah munculnya kelas menengah baru yang berasal dari golongan petualang. Jadi situasinya karena Eropa lahirnya di Florence. Florence itu adalah kota perdagangan, kota pelabuhan, makanya melibatkan para pedagang-pedagang. Nah, para pedagang-pedagang ini adalah menjadi golongan kaum kaya baru. Nah, dia yang menjadi jiwa-jiwa petualang dan bisnis karena kemajuan perdagangan itu sendiri. Yang kedua adalah kenyataan pahit abad pertengahan, karena situasinya di abad pertengahan itu karena manusia prospeknya kepada akhirat dan segala macamnya. Jadi fokusnya hanya kepada ibadah. Mereka lupa bagaimana tujuan hidup sesungguhnya. Tujuan hidup sesungguhnya adalah mencapai kesejahteraan hidup manusia. Bahkan Tuhan juga berpendapat kalau misalnya manusia kalau mau makan ya harus berusaha itu sendiri. Nah, mereka mulai sadar akan hal tersebut. Ketiga, ada dukungan penguasa bangsawan yang progresif. Salah satunya adalah keluarga Medici. Keluarga Medici ini mendirikan sebuah akademi Plato. Salah satu muridnya itu yang paling terkenal adalah
Da Vinci. Leonardo da Vinci ini yang nantinya didukung oleh keluarga Medici untuk membangkitkan budayanya dari Renaissance, menjadi tokoh pergerakan Renaissance itu sendiri. Jatuhnya kota Konstantinopel, situasinya pada saat itu terjadi perang salib antara umat Islam dengan Kristen yang menyebabkan ada hubungan antara Kristen dengan Islam, hingga akhirnya kota Konstantinopel ini merupakan jalur perantara antara dunia barat dengan dunia timur, dan ternyata yang berhasil menguasai Konstantinopel ini adalah Turki Utsmani atau dinasti Ottoman, dan yang nantinya mulai bangsa-bangsa Yunani dan Romawi itu mulai sadar, oh ternyata kita terkalahkan oleh umat Islam, dan kemudian mulai mempelajari kembali budaya-budaya Yunani dengan Romawi. Kemudian penemuan mesin cetak oleh Gutenberg dari Jerman, dia yang kemudian menyebarkan ide-ide atau gagasan tentang Renaissance dan humanisme itu sendiri. Next. Dampak Renaissance di dalam berbagai bidang. Yang pertama sosial budaya. Yang pertama adalah kebebasan individu, kedua lahirnya sekularisme. Sekularisme adalah intinya dari sekularisme itu pemisahan antara agama dengan negara. Jadi agama tuh jangan dicampur adukan dengan negara, itu namanya sekularisme. Bahkan agama dianggap sebagai urusan masing-masing individu. Di bidang ekonomi dan politik, kemudian memperkuatnya fungsi negara. Raja itu bekerja sama dengan usahawan untuk memajukan sebuah negara. Nantinya para raja memberikan perlindungan kepada pedagang, dan nantinya pedagang harus membayarkan pajak kepada negara. Kemudian ada munculnya pandangan merkantilisme. Nanti merkantilisme akan kita bahas selanjutnya. Next. Tokoh Renaissance, tadi saya sudah menyebutkan keluarga Medici mendirikan sebuah akademi Plato yang melahirkan murid yaitu namanya Leonardo da Vinci. Makanya keluarga Medici sangat mendukung kuat tentang Renaissance. Salah satu tokoh yang didukung adalah yang namanya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini menjadi tokoh Renaissance. Salah satu karyanya yang paling terbesar, yang paling kita kenal itu adalah lukisan Mona Lisa. Kalau misalnya Michelangelo ini seorang pelukis juga sama kayak Leonardo da Vinci. Dia banyak lukisan yang dihasilkan oleh Michelangelo. Silahkan kalian searching sendiri. Next. Lanjut ke merkantilisme, karena kan pada awalnya itu kan abad pertengahan, Eropa sangat dikuasai oleh gereja. Kemudian kaum humanis itu kemudian mempelajari yang namanya kaum humanis mempelajari ilmu-ilmu di Romawi dan Yunani kuno yang dikenal dengan zaman Renaissance, artinya kelahiran kembali. Kemudian di Renaissance ini yang kemudian muncul orang kaya baru, yaitu para pedagang-pedagang hebat. Kemudian yang nantinya melahirkan sebuah sistem ekonomi yang namanya merkantilisme. Lanjut ke yang namanya merkantilisme. Merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi yang intinya adalah ekspornya harus lebih besar daripada impor dan lebih mementingkan emas dan perak sebagai kekuatan ekonomi negara. Latar belakang lahirnya, merkantilisme ini lahirnya di daerah Inggris, di negara Inggris dan Prancis. Latar belakangnya adalah pertama, para pedagang internasional ini sangat membutuhkan perlindungan negara, dan negara juga membutuhkan ekonomi tumbuh, sehingga negara juga membutuhkan pajak supaya negara ini dapat berkembang. Ekonomi negara akan mencapai kemakmuran ketika ekspornya lebih sedikit daripada importnya. Jadi ekspornya harus lebih tinggi daripada import, dan mereka juga harus mendapatkan emas dan perak sebanyak mungkin supaya mencapai yang namanya neraca perdagangan yang surplus. Kemudian sampai akhirnya mereka berhasil menguasai daerah-daerah koloni baru untuk menguasai sebagai pasar hasil industri. Next ya. Lanjut. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Pertama, lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Bedanya kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu lebih kepada penguasaan suatu wilayah, kalau imperialisme praktik penjajahannya. Jadi berkembangnya di sekitar abad 15 sampai 17 di daerah Eropa. Kemudian para pedagang Eropa bersaing untuk mendapatkan emas dan perak, sampai akhirnya mereka melakukan penjelajahan ke berbagai wilayah, sampai akhirnya mereka menemukan benua baru yang namanya Amerika. Kemudian mereka memicu penjelajahan ke daerah baru untuk menguasai koloni-koloni baru. Salah satunya mereka
Dua negara yang sangat menguasai penjelajahan itu adalah negara Portugis dengan Spanyol, yang nantinya perjanjian Tordesillas dengan Saragossa. Nanti kalian akan pelajarinya di sejarah Indonesia. Nah, nantinya mereka itu sangat mencari yang namanya, bukan cuma hanya mencari koloni baru, tapi lebih kepada rempah-rempah. Apa yang mereka cari adalah cengkeh dengan pala. Cengkeh dengan pala ini sangat berarti di daerah Eropa untuk hawa yang mereka dingin. Dan salah satu negara incaran mereka adalah India dengan Nusantara, Indonesia. Sampai akhirnya ekspansi mereka dilakukan. Salah satu negara ekspansi yang melakukannya adalah Inggris dengan Belanda. Kalau Inggris itu mendirikan yang namanya kongsi dagang yang namanya EEC yang berpusatnya di India, sedangkan kalau misalnya VOC itu berpusatnya di Hindia Belandanya langsung. Yang awalnya memonopoli perdagangan sampai akhirnya menguasai politik militer di negara jajahan. Next ya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang reformasi gereja. Abad pertengahan sudah karena situasi dominasi gereja, lahirnya Renaissance, kemudian yang oleh kaum humanis, kemudian melahirkan merkantilisme di bidang ekonomi, ada rasanya ingin mencapai kesejahteraan hidup, penguatan fungsi negara, penguatan dominasi, menggugat dominasi gereja. Sebenarnya apa sih itu fungsi gereja itu sendiri? Next ya. Diambang reformasi. Jadi situasinya sebelum reformasi gereja itu ada sebuah peristiwa, yaitu seorang yang melibatkan tokoh namanya Bonifacius ke-8 dengan Philip ke-4. Jadi Raja Philip keempat ini menginginkan kalau misalnya kekuasaannya itu berada di tangannya dia sendiri, nggak usah berada di tangannya paus lagi. Dan yang namanya klerus, para paus, para uskup, para pemimpin gereja harus membayar pajak, sampai akhirnya terjadi konflik antara seorang raja dengan seorang paus. Dan mereka sampai akhirnya terjadi krisis ekonomi yang terjadi di Roma, sampai akhirnya paus itu memberlakukan yang namanya indulgensi. Indulgensi adalah surat penghapusan dosa. Nah, surat penghapusan dosa ini boleh malah diperjualbelikan oleh gereja dan disalahgunakan oleh mereka. Sampai akhirnya para raja-raja ini memberontak karena situasinya kesalahan kerajaan itu sendiri, yaitu terjadi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, jual beli sakramen, dan ketidaksucian hidup para internal gereja. John Wilf dan John Hus, mereka mempertanyakan apa itu hak gereja, apa hak gereja atas dunia dan kekayaan gereja, karena situasinya gereja di Inggris itu luas kekayaannya itu lebih dari sepertiga tanah mereka. Jadi sepertiga tanahnya di Inggris itu miliknya gereja. Dan Yesus tuh sebenarnya tidak pernah mentasbihkan seorang paus sebagai pemimpin dunia. Itu menurut pemikiran John Wilf dan John Hus. Next. Keadaan sosial keagamaan di Eropa sebelum reformasi gereja tahun 1517. Pertama ini adalah penyimpangan para pejabat gereja yang mereka melakukan tindakan korupsi, penyimpangan ketidaksucian diri, terus kemudian jual beli indulgensi, surat pengampunan dosa, dan lain-lainnya. Nasionalisme semakin berkembang karena situasinya negara meminta rakyat untuk membayar pajak. Ketiga itu ada ketidakpuasan internal gereja terhadap pemimpin gereja. John Hus itu termasuk salah seorang internal gereja tapi tidak percaya kepada kepemimpinan gereja itu sendiri. Kekecewaan di bidang ekonomi, bermunculnya kaum borjuis. Jadi setelah merkantilisme itu banyak orang kaya baru atau dikenal dengan kaum borjuis. Borjuis ini mencapai tingkat kemakmuran tersendiri di Eropa. Nantinya para bangsawan itu nggak dapat kedudukan sendiri, bahkan para petani dan buruh itu berada di bawah sebagai alatnya dari kaum borjuis itu. Jadi kaum borjuis ini lebih di atasnya kaum bangsawan. Next. Lahirnya Protestanisme atau lahirnya agama Protestan itu lahir di tahun 1517 oleh seorang tokoh yang namanya Martin Luther. Dia lebih kepada reformasi kepercayaan, doktrin, dan praktek di dalam gereja. Martin Luther ini
menempelkan 95 ya, bukan 9 dalil, tapi 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg di daerah Jerman. Dia memprotes dan bagaimana gereja itu melakukan penyelewengan. Awalnya Martin Luther itu secara baik-baik dia cuma nempelin di depan pintu gereja, kemudian dia minta sama pemimpin gereja untuk mengadakan pembaharuan, namun ternyata ditolak. Sampai akhirnya karena ditolak oleh pemimpin gereja, makanya Martin Luther melakukan pergerakan sendiri dengan melakukan pencetakan ide-idenya melalui mesin cetak. Kemudian Martin Luther karena dia menyebarkan ke berbagai wilayah di Jerman, sampai akhirnya Martin Luther itu harus melalui sidang umum. Nah, sidang umum ini nyawanya Martin Luther itu terancam. Nah, ada sosok yang menyelamatkan nyawa Martin Luther itu adalah seorang pangeran namanya Pangeran Friedrich. Dia yang mengamankan Martin Luther ke sebuah istananya, sebuah kastilnya namanya Wartburg. Kemudian gagasan Martin Luther ini ternyata diterima dan diakui di berbagai penjuru, bahkan di luar dari Jerman. Salah satu pengikutnya itu adalah Zwingli dan Calvin. Nantinya Martin Luther, Zwingli, dan Calvin ini punya alirannya masing-masing berbeda. Perbedaan mereka tetap berbeda, tapi kesamaannya mereka ini pertama, mereka tetap konsisten untuk melakukan kesamaan, menolak kekuasaan paus atas gereja, menolak indulgensi, surat penghapusan dosa, mengurangi sakramen yang awalnya 7 menjadi 2, menolak doktrin purgatori, menolak tradisi hidup bakti, menolak kewajiban selibat, menolak penggunaan dan penghormatan terhadap Yesus, Bunda Maria, dan orang-orang kudus. Next. Dampak langsung dari reformasi gereja, pertama lahirnya agama Protestan, karena agama Protestan itu mendirikan gereja sendiri di luar gereja Roma. Kemudian menguatnya negara dan pemerintahan sekuler, karena situasinya Luther itu menginginkan pemisahan antara agama dengan negara, jadi negara yang lebih dominan, lebih dominan daripada agama. Sehingga lahirnya federalisme, nasionalisme, dan separatisme. Lahirnya gereja Anglikan karena kekesalan terhadap gereja Roma yang tidak bersedia membatalkan pernikahan Pangeran Henry ke-8. Terus kemudian ada reformasi dan demokrasi. Martin Luther menginginkan setiap individu memiliki hak untuk membaca dan menafsirkan kitab suci, padahal awalnya di zamannya Katolik itu yang boleh menafsirkan dan membaca kitab suci hanya kaum klerus. Next, ada perang 30 tahun, perang yang melibatkan Katolik dengan Protestan, sampai akhirnya terjadi sebuah pencapaian, itu adalah pengakuan kedaulatan tiap negara, kebebasan beragama tiap negara. Negara yang berdaulat itu harus bisa memilih agama resmi negara. Next. Etika Protestan itu merupakan daya penggerak di belakang layarnya perkembangan kapitalisme. Kemudian nantinya ada reformasi gereja Katolik. Kemudian gereja Katolik di Roma itu mulai sadar kalau mereka tuh ternyata salah, tapi mereka itu cuma lebih kepada untuk pembaruan cara hidup dan perilaku gereja, bukan lebih kepada dogma atau doktrinnya. Next. Abad pencerahan atau dikenal dengan Aufklärung. Jadi beda kalau Renaissance dengan Aufklärung. Kalau Aufklärung itu benar-benar abad pencerahannya, Eropa benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Itu namanya abad pencerahan atau Aufklärung. Pengertian umumnya adalah ketika manusia harus mencari cahaya baru melalui rasionya. Jadi Aufklärung itu berpendapat kalau misalnya ketika Tuhan menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, ya cuma Tuhan menciptakannya saja. Yang harus berusaha adalah manusia. Melalui apa? Melalui rasionya. Manusia harus mencari makan sendiri, mereka harus berkembang untuk mencapai kesejahteraan hidupnya masing-masing. Itu yang dipikirkan oleh zamannya Aufklärung atau pencerahan. Slogannya Aufklärung itu karena situasinya menurut Immanuel Kant, manusia sebenarnya bisa berkembang, tapi karena dia tidak bisa berkembang itu karena situasinya mereka masih terpengaruh oleh tradisi kitab suci gereja dengan agama. Sampai akhirnya Immanuel Kant memberikan slogan bahwa beranilah berpikir sendiri, atau bahasanya adalah saper aude. Next.
Kemajuan di bidang pelarung itu dibagi di bidang ilmu pengetahuan besar-besaran. Contohnya tokoh-tokohnya itu adalah Sir Isaac Newton, dia yang menemukan hukum gravitasi. Jean Jacques Rousseau, dia tentang negara merupakan kedaulatan rakyat. John Locke sebagai bapak liberalisme adalah kebebasan. Francis Bacon itu berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Next. Revolusi industri. Apa pengertian revolusi industri? Ini adalah ketika perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manual menjadi tenaga mesin. Yang dalam hal ini yang berubah adalah sistem produksinya, menghasilkan barangnya. Terjadinya awalnya di Inggris pada abad ke-18 di sekitar 1750-an. Yang awalnya manual menggunakan tenaga manusia kemudian beralih ke tenaga mesin. Salah satu yang paling berhasil itu merupakan mesin pengintal benang, terus mesin tenun yang mereka itu digerakkan oleh mesin uap. Kemudian istilah reformasi industri diperkenalkan Friedrich Engels dan Louis August pada abad ke-19, tapi yang memperpopulerkan adalah Arnold Toynbee. Next. Jadi karena situasinya di zamannya revolusi industri ini ada sebuah kebijakan enclosure. Enclosure itu artinya adalah memagari. Memagari apa? Sebidang tanah. Jadi awalnya karena kebutuhan makanan semakin meningkat, otomatis pengolahan tanah harus juga semakin meningkat. Dan kemudian sekelompok petani ini mulai mengusulkan yang namanya enclosure. Enclosure ini adalah artinya memagari. Maksudnya sebidang tanah ini dipagari dan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Tidak boleh ada orang yang melakukan aktivitas di tanah tersebut tanpa seizin yang punya tanah. Bedanya sistem manor. Jadi sistem manor ini yang berada di zaman Renaissance, dengan kalau misalnya ya enclosure ini ada di zaman revolusi industri. Sistem manor ini tanahnya milik negara dan dikelola oleh para bangsawan atau tuan tanah. Nantinya digarap oleh para petani dan petaninya harus bayar pajak kepada bangsawan. Kalau enclosure ini jadi tanah milik pribadi, sebagian besar miliknya swasta. Jadi nggak ada tanah milik perseorangan. Dan ini yang menyebabkan Inggris mencapai keterpurukan itu sendiri. Dan hingga akhirnya banyak orang-orang desa ke kota untuk urbanisasi, mencari pekerjaan di daerah kota. Faktor pendukung revolusi industri yang pertama adalah stabilnya kondisi keamanan dalam negeri, kolonialisme dan imperialisme, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya kaum kaya baru atau dikenal dengan bourgeois, sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi, kaya sumber daya alam, perlindungan hukum, arus urbanisasi, munculnya sistem ekonomi liberal, dan tuntunan produksi massal. Next. Ini beberapa daftar tokoh-tokoh yang berhasil menemukan alat-alat atau mesin-mesin canggih di revolusi industri, tapi yang paling terkenal itu adalah James Watt.